Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali dengan Kiai Blodor. Pada hari ini ya ngobrol-ngobrol di taman sambil menikmati udara segar di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Gimana Mas kabar hari ini Mas? Alhamdulillah baik dan sehat dan tetap semangat. Oke, walaupun situasi seperti ini, maraknya pandemi seperti ini, COVID-19 belum selesai, ya kita jangan kendor, jangan loyo, tetap semangat, salam sehat, dan kita berharap tetap melaksanakan prokes kesehatan, termasuk di dalamnya cuci tangan, Pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, nah mengurangi mobilitas. Sedang ya. Oke. Ini Solawat. apa yang pesan moral apa Mas kira-kira dari alam ini sehingga kita harus dituntut untuk prokes termasuk cuci tangan, pakai masker ini, kalau kita mana yang lebih dalam secara agama kira-kira ada arti apa itu dalam menurut sampean? Kalau menurut pribadi saya sih Pak, jadi mungkin kita perlu sejenak diam, perlu muhasabah, dan ya bagaimana hari ini kita diingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita jangan terlena oleh sebuah hal-hal yang malah membuat kita rugi, dalam artian rugi lebih buruk daripada hari kemarin. Dalam kondisi pandemi COVID, kita harus tetap menjaga kesehatan, prokes ya. Jangan sampai kita mengedepankan ego pribadi, apalagi kok masih tidak percaya dengan adanya pandemi COVID. Padahal sudah jelas berita lelayu, berita kematian, kita mendengar banyak sekali. Dan hari ini memang pandemi COVID sedang tinggi-tingginya, gelombang kedua. Tapi di tengah-tengah masyarakat kadang-kadang karo COVID, di pangeran ini kan suatu kadang-kadang yang bicara seperti itu dipikir atau tidak itu kan gimana Mas kira-kira kalau sampean ini anggap itu mandi seperti apa? Ya mungkin perlu didudukkan dulu, perlu ya diobrolkan dari hati ke hati, karena ketika obrolan sudah membawa ego masing-masing ya tadi, ini bukan soal takut kepada Tuhan atau pandemi COVID, tapi bagaimana kita menyadari bahwasanya hari ini keadaan memang ada virus. Kita perlu sejenak, perlu duduk sejenak, perlu merendahkan diri, merendahkan hati kita agar tadi kita tidak dikuasai oleh ego personal, kita tidak sombong. Karena kan malah kita yang bukan takut pada Tuhan tapi kita menjadi Tuhan gitu. Karena kita nggak takut dengan adanya ini ya kacau kabeh. Padahal kita ingat Rasulullah waktu hijrah pun pergi malam juga ingin menghindari orang-orang kafir Quraisy. Itu kan juga bukan berarti Rasul takut pada manusia, tidak, tapi mencari keselamatan bersama kan begitu. Bagaimana Rasul harus ke gua itu dengan coklat bakar agar tidak diketahui oleh orang-orang kafir, itu juga jangan diartikan apa Rasul kalau hidup sekarang berarti dipaiduran mosok wedi karo wong gak wedi karo pengen, ini kan salah itu sih. Ya. Kurang benar, kurang arif, kurang bijak. Dan memang kita perlu bagaimana hari ini ada pedoman kita beragama, kita juga sebagai warga negara, adanya sebuah aturan yang mana dan memang kita harus jalankan, apalagi itu ngomong soal wajib atau sunnah dan sebagainya. Mungkin bisa dikasih sedikit bagaimana kita sebagai umat beragama dan sebagai warga negara agar memang pandemi ini seakan-akan hanya menjadi sebelah tangan gitu loh. Jangan sampai ya memang ada di sebuah kitab, kalau nggak salah itu kitab Hujjatul Mustarsyidin, itu diterangkan bahwa sesuatu yang dari asalnya itu wajib, apabila pemerintah mewajibkan itu menjadi sesuatu yang lebih wajib lagi. Dan juga yang dari asalnya sunnah, tapi kalau pemerintah itu mewajibkan bisa menjadi wajib. Bahkan yang mubah pun dari asalnya, tapi kalau pemerintah itu mewajibkan, kita sebagai warga negara ya wajib mematuhinya, termasuk anjuran pemerintah untuk work from home ini. Bukan berarti kita mengekang masyarakat untuk tidak bekerja dan sebagainya, tapi bagaimana bisa berpikir sejenak lebih cerdas lagi. Terus banyak orang mengatakan, mutus gak mangan opong. Ini kan sebuah keyakinan yang memang perlu ditanamkan dalam diri masyarakat,
agar apa, lebih kreatif lagi dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita ketahui bersama, sehingga kita sebagai warga harus lebih menenangkan, apalagi tokoh masyarakat atau tokoh pemuda. Bagaimana kita memberi bimbingan pada masyarakat agar mereka tenang, yakin bahwa ini semua ujian dan akan berakhir. Makanya ada program Jogotongo itu diantaranya adalah bagaimana kita melihat tetangga kita yang kurang, harus ada kepedulian sosial dari mungkin dikoordinasi dengan Pak RT, Pak RW. Kalau orang yang kaya ya tolonglah warga kita yang mungkin di saat pandemi seperti ini kehidupannya, pekerjaannya kurang, bisa disuplai lewat sembako dan sebagainya. Suatu cara bagaimana kita mengeratkan kembali persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat agar bisa menghadapi ini semuanya kan. Bukan saling malah menuduh gitu, Pak. Nah, Saling mencari kebenarannya masing-masing, tapi kita memang harus saling bersama-sama, bagaimana saling menguatkan agar pandemi ini tetap berlalu, kita tetap sehat dan kehidupan sosial kita tetap berjalan dengan baik. nah ini yang kita harapkan, sehingga sekali lagi pada masyarakat adalah kita berpikir sejenak, kita pakai masker dalam arti nggak usah banyak bicara, tapi bagaimana kita berpikir, kontemplasi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tetap dengan sabar dan sholat. Artinya harus kita utamakan kesabaran. Insya Allah lah di balik kesulitan ada kemudahan. Innamal usri yusra. Saya yakin itu bisa kita hadapi bersama. Kalau kita kompak bersama, bisa patuhi peraturan bersama ini, insya Allah COVID-19 bisa segera sirna dari muka bumi khususnya di Indonesia. Amin. Saya kira itu Mas ya. Iya, Pak. Terima Terima kasih kasih atas ilmunya pada pagi hari ini. Ya, kita saking sharing lah biar kita mungkin omongan obrolan kita itu menjadi manfaat untuk masyarakat yang luas. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.